Yominasan, nonton anime memang asik, tapi akan lebih seru jika MC-nya overpower. Oke, inilah 10 anime MC overpower namun sering diremehkan. Saikyo Onmyoji, cerita berfokus ke Kuga Haruyoshi. Ia merupakan salah satu eksorsis paling jenius dan kuat. Sayangnya, ia justru mendapatkan pengkhianatan dari pengadilan kekaisaran dan akan dibunuh. Guna menghindari hal tersebut, Haruyoshi menggunakan sebuah teknik rahasianya untuk berinkarnasi ke dunia lain. Setelah dia berinkarnasi, dirinya berganti nama menjadi Seika. Seika hidup di keluarga bangsawan. Dirinya selalu diremehkan oleh kakaknya karena tidak mempunyai kekuatan sihir. Walaupun dia tidak memiliki sihir, dia bisa menggunakan teknik lamanya, yang dimana dia bisa memanggil roh atau ayakashi sebagai kekuatan tempurnya. Maslow, anime ini bertempat di dunia yang dipenuhi sihir, dan setiap orang yang mempunyai kekuatan sihir akan mempunyai tanda garis di wajah mereka, dan apabila ada orang yang tidak mempunyai kekuatan sihir akan disingkirkan dan diburu. Anime ini bercerita tentang seorang laki-laki yang bernama Mas. Dirinya tidak bisa menggunakan sihir. Walaupun ia tidak bisa menggunakan sihir, tetapi dia mempunyai kekuatan fisik dan otot yang sangat kuat. Pada suatu hari identitas Mas yang tidak mempunyai sihir terbongkar. Dan Mas pun diancam oleh pihak kepolisian di sana, dan jika Mas ingin hidup damai, ia harus menjadi visioner ilahi di sebuah akademi sihir. Tsukigami Chibiku, cerita berfokus ke Makoto Mizumi, murid SMA yang secara tiba-tiba dipanggil oleh Dewa Tsukuyomi untuk menjadi seorang pahlawan. Setelah menandatangani kontrak dengan Tsukuyomi, Makoto bertemu dengan Dewi yang akan memberinya kekuatan. Sayangnya, Dewi tersebut tidak menyukai penampilan Makoto yang jelek ini. Hasilnya, ia dibuang ke ujung dunia tanpa adanya kekuatan dan juga status pahlawanannya dibatalkan. Walaupun Dewi tidak memberikan kekuatan, tetapi Makoto diberikan kekuatan oleh Dewa Tsukuyomi, dirinya pun menjadi sangat kuat dan tak tertandingi. Yusa Party wo Suihu, berfokus ke remaja yang bernama Rain, seorang Beastamer yang merupakan kemampuan untuk mengendalikan para hewan. Dalam kisahnya, Rain tergabung dengan sebuah parti pahlawan. Sayangnya, ia harus dikeluarkan dari parti ini karena dianggap tidak berguna. Setelah Rain dikeluarkan dari parti tersebut, ia kini bisa hidup bebas sebagai seorang petualang. Suatu hari, Rain bertemu dengan seorang gadis dari suku kucing bernama Kanade. Ras kucing itu termasuk ras langka yang mempunyai kekuatan fisik yang sangat kuat. Rain yang seorang Beastamer menjalin kontrak dengan ras kucing tersebut. Dan berkat itu kekuatan Rain meningkat drastis dari sebelumnya, bahkan Rain yang sekarang bisa mengalahkan parti pahlawan yang telah mengeluarkannya dulu. Isekai The Cheat Skill. Yuya Tenju merupakan seorang laki-laki yang sejak kecil mengalami nasib kurang baik, sebab ia selalu mendapatkan hinaan karena tubuhnya yang jelek. Bahkan, keluarganya juga turut melakukan tindakan yang tidak baik tersebut. Beruntung, ia masih memiliki kakeknya yang peduli padanya. Hingga akhir hidup sang kakek, Yuya mendapatkan banyak sekali bantuan, mulai dari hak waris rumah dan juga seluruh tabungan sang kakek. Pada suatu hari Yuya menemukan pintu yang aneh di rumahnya. Pintu itu ternyata menuju ke dunia lain. Yuya pun mencoba mengasah kemampuan di sana, sedikit demi sedikit levelnya pun naik. Tanpa dia sadari penampilannya pun berubah, dan dia menjadi sangat overpower. Arifureta Shokugyo, bercerita tentang Hajime Nagumo dan teman sekelasnya. Mereka dipanggil di Isekai untuk mengalahkan monster dan juga Raja Iblis. Pada saat selama ekspedisi di Great Orcus Labyrinth, Hajime dikhianati oleh salah satu teman sekelasnya. Dia menjatuhkannya ke dasar jurang. Dan untuk membalas dendam, Hajime bertekad untuk hidup dan bertambah kuat untuk mencari siapa teman yang mendorong ke dasar jurang tersebut. Di sana dia bertemu vampir yang bernama Yue. Yue dan Hajime pun bekerja sama untuk hidup dan keluar dari labirin itu. Rakudai Kishi no Cavalry, bercerita tentang seorang siswa bernama Kurogane Iki, seorang siswa dengan julukan The Worst One, yang berperingkat F. Ia berada di peringkat akhir dari semua siswa di sekolah karena kekuatan magis, sihirnya yang kecil dari kebanyakan orang-orang lainnya. Hal itulah yang membuat Iki sering mendapat perlakuan yang kasar dan dianggap buruk oleh keluarganya sendiri. Namun semua itu berubah setelah Iki mengalahkan Stella, putri dari negeri seberang yang sekaligus murid nomor 1 di sekolah.
Level 1 Dakedo Unique Skill. Anime ini bercerita tentang Ryouta 1, yang meninggal karena terlalu banyak bekerja di sebuah perusahaan gelap. Meskipun Ryouta hidup kembali, dia sekarang dibebani dengan ketidaknyamanan bahwa levelnya yang mentok pada level 1 di dunia baru ini. Meskipun dia tidak bisa meningkatkan levelnya, dia memiliki keahlian unik yang bisa menciptakan item, cheat, yang seharusnya tidak ada di dunia tersebut. Mengetahui hal ini, dia memaksimalkan statistiknya dengan bantuan item peningkatan kemampuan, dan dia mengumpulkan sejumlah senjata dan item yang hanya bisa digunakan oleh dirinya sendiri, sehingga membuatnya memiliki statistik dan perlengkapan terkuat meskipun dia berada di level 1. Jitsu wa Ore, Seikyo Desita. Anime ini mengisahkan tentang seorang MC Hikikomori, yang beruntung mendapatkan kesempatan kedua dalam hidupnya dengan bereinkarnasi ke dunia lain sebagai seorang pangeran. Namun, ia dianggap sebagai aib dan harus ditinggalkan di hutan karena memiliki kapasitas sihir yang rendah. Untuk membantunya bertahan hidup, Dewi Reinkarnasi secara tidak sengaja memberinya kekuatan sihir yang diperkuat 1000 kali lipat, yang membuatnya dianggap sebagai reinkarnasi Raja Iblis. Anime ini akan rilis pada musim summer pada bulan Juli. Eiyu Buwoki wa Meru Tame Tenseisu. Mengisahkan seorang kakek yang telah berhasil mendirikan kerajaannya sendiri. Namun, waktunya telah tiba. Ia kini dipanggil oleh Dewi untuk pergi ke surga. Namun, sang kakek memiliki permintaan terakhir untuk bisa bereinkarnasi di masa depan. Kali ini, ia berharap bisa hidup seperti orang biasa. Siapa sangka, ia kini bereinkarnasi menjadi seorang putri dari keluarga ksatria. Walaupun dia bereinkarnasi menjadi wanita, namun dia sangat suka bertarung karena tujuannya hanya untuk mengasah ilmunya untuk menjadi sangat kuat. Bahkan dia bisa mengalahkan monster hanya seorang diri.